Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Babedul di channel Babedul. Bapak Ibu Abang Po, teman-teman semua, lagi mana kabarnya? Sehat ya? Ya alhamdulillah. Saya alhamdulillah sehat. Di bang kantong doang ini, bang kering. Sama. Hah? Ya, ini hari Minggu di tanggal 30 Januari 2021, weekend ya. Ya alhamdulillah di hari ini Allah kasih hujan. Ya Bang Po, di Rawa Bebek hujan seharian Bang Po. Di tempat Abang Po lagi mana? Hujan kagak? Ya alhamdulillah Bang Po. Ya namanya berkah. Ya ini patut kita syukuri. Ini adalah karunia Allah ya Bang Po. Gak hujan mah jangan pakai di salah-salahin Bang Po. Ini khususnya empok-empoknya nih, emak-emak. Kayak hujan disalah-salahin. Hujan mulu nih, cucian gua agak kering ini nanti. Kancut gua pada basah ini. Lah jangan begitu. Kita syukurin aja Bang ya namanya hujan. Nanti dikasih panas, lagi ngata lagi aja. Panas mulu kapan hujan sih? Begitu orang mah ya. Kita syukurin aja ya. Ya kalau cucian kagak kering, angin-anginin kayak jembreng di dalam gitu. Kipasin. Pakai kipas pada punya kan? Nah, angin-anginin tinggi dia adem. Ya. Ya, Bapak Bang Po, teman-teman semua, langsung aja. Tema kali ini saya pengen ngomongin atau ngebahas tentang image. Image, tahu image, Bang Po? Image, pandangan. Apa sih disebutnya? Ya, image dah pokoknya. Image orang Betawi di mata orang lain, maksudnya orang lain di mata khususnya yang bukan orang Betawi nih ya. Abang Po, teman-teman semua, orang Betawi itu image image-nya kan ada yang ini saya sebagai orang Betawi ini ada image yang bagi saya itu saya itu kagak berlaku ya. Apa aja image-nya itu ya Bang? Kita simak. Oke, langsung aja. Image pandangan orang, kebanyakan orang khususnya yang bukan orang Betawi, pandangan mereka tuh Betawi itu tukang kawin. Terus Betawi itu pemalas. Terus ada yang ngata orang Betawi itu tukang jualin tanah. Ya. Terus ada yang ngata pokoknya bla 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 bla, banyak dah ya. Itu kan image, namanya pandangan. Jadi saya sebagai orang Betawi ini saya pengen bantah nih, saya pengen tepis ya. Ini saya tepis ini berdasarkan saya ngata begini bukan sembarang asal geng ngejeplak Bang kok ya. Ini saya ngata begini berdasarkan ya emang saya orang Betawi ya, saya ngalamin saya juga apa namanya itu susah kagak nemu saya. Ya pokoknya saya pengen tepis dah. Saya sebagai orang Betawi ada beberapa image yang keliru, salah ya. Apa aja itu? Oke, langsung aja. Yang pertama, Betawi itu katanya tukang kawin Bang Po ya. Udah denger ya sering ya. Nah itu bagi saya itu mah kagak berlaku, kagak tepis ya, kagak setuju. Saya itu kagak setuju ada image seperti itu ya Bang Po. Teman-teman semua, namanya apalagi khususnya orang laki nih ya, namanya tukang kawin mah bukan orang Betawi doang Bang Po ya. Orang suku lain kalau emang dia ya sama, bukan orang Betawi dong, yang Jawa, yang Sunda, yang ya pokoknya banyak dah ya. Itu sih kagak setuju banget kalau ada yang ngata Betawi tukang kawin ya. Saya paling kagak setuju tuh. Ya namanya kawin mah orang apa ya, kalau emang dia resep, dia pengen lagi kan itu bahkan kata saya bukan suatu yang negatif juga ya. Itu mah kan biar nyari halal ya, daripada dia di luar ya katakan apa namanya itu ya zina yang haram kan, dia yang penting halal itu ya. Jadi intinya Betawi tukang kawin saya kagak setuju. Yang kedua, Betawi tukang jualin tanah. Nah,
ini ada image seperti ini ya, kayak gini nih ada nih, Betawi tukang jual tanah. Saya setuju bang, kok teman-teman semua. Tapi ini ada alasan. Ya ini saya pengen nyampein alasannya nih. Ya saya setuju Betawi tukang jualin tanah, setuju. Tapi itu ada alasannya. Nih alasannya bang kok. Yang pertama, orang Betawi itu ramah tamah bang, jiwa sosialnya tinggi. Kenapa dia tukang jual tanah? Sebab ini saya berdasarkan kata mamang engkong pada ya. Jadi kan Bekasi, Jakarta itu kan kota besar, Pak. Ya, kota besar ya, namanya kota sumber ekonomi ya. Sumber ekonomi kan adanya di kota-kota Jakarta, Bekasi dan sekitarannya dah. Jadi orang luar berbondong-bondong datang kemari pada pengen apa ya? Nyari kerja kali ya, bahasa artiin sendiri dah. Ya intinya pada pengen nyari kerja, datang kemari. Dia kagak punya siapa-siapa di sini, kagak punya rumah, kagak punya apa. Dia ngontrak kemari pada kan dari Kalimantan, dari mana bla bla bla, datang ke Bekasi, ke Jakarta. Entakan kan orang Betawi kesian, bilang bang udah lu ini jual tanah gua biar tinggal di sini, kan begitu. Ya namanya jadi daripada ngontrak, peribahasanya ngontrak kan bayar sebulan ini dibujuk-bujuk, bang tanah jual apa bang, saya pengen ngejar rumah di sini. Lah orang Betawi mau jiwa sosialnya tinggi bang, kok kasih dikit. Nah paham ya, jadi begitu makanya Betawi tukang jual tanah, yaitu bahasa kesian sama saudaranya yang dari Katakan Jawa, dari Sumatera, di mana pada merantau kemari, kagak punya tempat tinggal, dijual dah tanah. Udah lu bangun rumah lu di sini tuh, dikit lah, lama-lama habis. Itu yang pertama jiwa sosial tinggi. Yang kedua, bang, yang kedua saya setuju ini, tapi alasan yang kedua ini emang pada saat itu cari pekerjaan tuh sulit bang, kok bapak ibu teman-teman semua ya, cari pekerjaan itu sulit. Jadinya orang Betawi kalau pengen apa-apa itu cuma andalannya di tanah. Iya, dia kagak punya katakan duit simpenan, apa tabungan kan, apa. Jadi dia cuma punya tanah. Ya. Dia pengen naik haji dikit jual tanah, ya. Ya kan, dia pengen hajatan, nyunatin anaknya, ngawinin anaknya, jual tanah. Ya sebab itu, Bang. Ya emang kebanyakan orang Betawi dulu tuh tani ya. Pekerjaan susah kan. Jadinya emang ya itu dua alasan kenapa orang Betawi tukang jualin tanah. Ya saya setuju itu. Oke. Tadi kan Betawi identik tukang kawin, saya kagak setuju. Nah yang kedua, Betawi tukang jual tanah, saya setuju. Tapi ada alasannya. Alasannya itu dua ya bang kok. Yang ketiga apa lagi ya, Betawi itu orangnya nyablak. Sering dengar gitu, nyablak, ceplas-ceplos. Apa dikata ya ceplas-ceplos dah. Tahu gak? Ini ceplas-ceplos itu nyablak. Ya. Ini saya setuju dan kagak setuju. Nah, ya saya sebagai orang Betawi ya. Ngapa saya bilang setuju dan kagak setuju? Jadi ya kalau itu karakter bang, kok ada yang orang ceplas-ceplos, nyablak, ada juga yang emang kalem kayak saya ini kalem. Jadi kagak semua orang Betawi itu nyablak, ceplak-ceplok agak ya. Emang kebanyakan kalau kata nyablak, ceplas-ceplos ya. Jadi itu setuju dan kagak setuju juga ya. Paham kan? Saya katanya belibet ini rada
susah soalnya neranginnya ya. Jadi intinya kagak semua orang Betawi itu nyablak sama ceplas-ceplos. Jadi ini emang yang kadang kalau di medsos saya perhatiin ini, jadi Betawi yang terkenal nyablak sama ceplas-ceplos itu dijadikan senjata, bakal khususnya bocah-bocah zaman now nih, yang kalau ngata kagak sopan, kagak punya etika. Ya sama yang tuaan dia berani ngata gini, begini. Nanti kalau di aru-aruin dikata-kata, lah Betawi mah tukang pan kalau ngata ceplas-ceplos nyablak. Lu kalau purik kalau marah jangan berteman orang Betawi. Ini yang saya pantau. Kagak begitu bang, kok ya Betawi, namanya Betawi, bagian dia ceplas-ceplos dia nyablak, tapi dia punya etika. Dia punya etika, dia punya hormat, dia punya sikap, dia punya adab terhadap orang yang lebih tua, guru, orang tua, encing, mamang, kong pada. Ya dia kagak berani ngata, kalau bahasa kasarnya, bahasa gua lu, itu kagak berani diucap sama orang yang lebih tua. Awas, si pantau begitu nih di medsos. Kalau ngata sembarangan blak-blak, nanti kalau di aru-aruin ngerti, dibilangin gitu, lu sama yang tuaan jangan ngata gitu, lu kagak sopan. Lah namanya orang Betawi mah ceplos-ceplos nyablak. Tuh, salah. Bang, cukup pala lu. Kalau orang Betawi itu bagian dia ceplos-ceplos, dia punya adab, dia punya etika. Kebanyakan yang kalau emang ceplas-ceplos dia nyablak itu kalau dia berbincang, berbincang ngomong sama orang yang sepantaran, tuh baru nyablak. Ya awas jangan keliru, nyablak sepantaran seusia kayak saya nih sama siapa misalnya yang sepantaran saya juga, baru saya ngomong halo bla bla, itu baru nyablak. Tapi kalau orang tua, guru, ngomong lah, kita kagak boleh nyablak. Ya kita jaga tutur kata sopan ya. Pada paham sini ya bang Po, ini keliru, awas. Saya perhatiin banyak orang yang ngata gini, anak-anak zaman now nih, saya perhatiin banyak kalau diaru-aruin dikit-dikit, orang Betawi menyablak. Jangan kalau purik kalau marah jangan berteman lu sama orang Betawi gitu, salah ya. Emang gemes rasanya. Aduh. Nah, iya maksudnya, iya namanya bagian Betawi nyablak deh, tapi dia punya adab dan etika. Ya, ada waktu saya bergatal ini gitu kali. Dingin. Ya, terus itu tuh jelas ya, itu yang keberapa tadi? Betawi tukang kawin, Betawi tua-tua tanah, mungkin kalau ada nyablak dan ceplos-ceplos. Terus apa lagi ya? Apa lagi bang? Kok? Aduh kagak nemu saya. Ya, udah segitu aja ya. Ini apa ini podcast apa ngeplok ini disebutnya? Ya ini saya sedikit doang ini mah pendapat pribadi saya aja ya, sebagai orang Betawi ini saya nih. Ada image yang bagi saya tuh kagak berlaku, kagak semua. Ya, nilai sendiri dah abang Ampo. Oh iya, Bapak Ibu Abang Po, teman-teman semua, kalau ada yang pengen nambahin Betawi terkenal lama apanya itu pada pada komen dah di bawah. Saya lupa. Ya. Nanti insya Allah saya balas. Atu-atu, saya kasih lope. Komennya ya. Oke, segitu dulu. Iya, Bang. Po. Teman-teman, saya minta tolong ini, kalau abang suka, abang resep, emponya demen sama video saya ini, tolong di like, subscribe ya, membagiin dah ke abang Po, ke teman-teman kita yang lain biar pada tahu ya. Ongkoh biar saya lebih mungkin semangat saya ngejar konten-kontennya itu, jadi semangat kalau banyak yang like, banyak yang subscribe ya. Oke, segitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.